Hindu muda, artinya dulunya daratan. Oleh banjir besar, kolam zaman Nabi Nuh atau sebuah peristiwa, terjadilah pemisahan Kalimantan, Jawa, dan Sumatera menjadi yang kita huni di peradaban kita hari ini. Nah, seluruh itu Pak pada zamannya disebut Sunda. Oleh zaman kolonial disebutlah Sunda Besar untuk menceritakan kawasan. Kemudian Sunda Kecil yaitu dari Pulau Bali, NTB, NTT dan seterusnya. Jadi betapa sejarah Nusantara ini sangat luar biasa. Bapak Ibu juga jangan kaget, Jawa Barat ini dulunya laut menurut geologinya Pak. Makanya 1 jam dari sini di Padalarang, di puncak bukitnya Bapak bisa menemukan kerang-kerang fosil-fosil kerang laut. Bahkan nggak masuk akal. Di bukit, di guanya, di korek-korek dindingnya ada kerang laut. Ya berarti dulunya laut. Ya. Tapi karena muncul ke permukaan, lahirlah seperti kita. Datanglah umat manusia mengisi kira-kira begitu ya kawasan Nusantara ini, karena kita ada 17.000 pulau. Di zaman dahulu tentu terjadi independensi pulau yang melahirkan perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan teritori, sehingga lahirlah kerajaan-kerajaan, kesultanan seperti yang kita pahami dalam sejarah. Itu poin saya. Yang terkenal di Pulau Jawa adalah Banten. Saya baru tahu tadi cerita dari yang mulia dari Bugis, salah satu putri ya, Raja Banten itu menikah dengan cikal bakal kerajaan Bugis, sehingga orang Bugis ini kalau di tes darahnya pasti ada darah Sunda juga. Nah itulah indahnya Nusantara terkenal. Waktu Bung Karno mau memproklamasikan kemerdekaan, Bung Hatta bertanya, Bung Karno, apa yang menjadikan kita Indonesia? Apa definisi Indonesia itu apa? Kok kita besok mau proklamasi? Saya mencoba berimajinasi. Kok besok mau proklamasi 2145? Apa definisi Indonesia? Jawab Bung Karno adalah kesamaan nasib, bukan kesamaan agama, bukan kesamaan etnisitas, ya, bukan kesamaan-kesamaan lain. Cuma satu Pak yang mendefinisikan kita, kesamaan nasib. Jadi NKRI itu adalah kumpulan orang-orang yang nasibnya sama, yaitu dijajah Belanda. Makanya Timur Timur lepas, karena Timur Timur merasa tidak dijajah oleh Belanda. Timur Timur dijajahnya oleh Portugis. Maka dalam teori sejarahnya dia tidak masuk ke dalam definisi Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, para raja sultan berkumpul menjadi NKRI karena kesamaan nasib, kira-kira begitu. Dan saya pahami pada saat peralihan dari sistem kerajaan akhirnya menjadi NKRI hari ini, pengorbanannya luar biasa betul. Tanah-tanah kerajaan banyak hilang, dihibahkan kepada negara atau direbut paksa oleh pemerintah kolonial. Dari pemerintah kolonial beralih ke negara dan akhirnya hilang. Ada juga yang masih bertahan, Bapak Ibu, tanah di Kesultanan Jogja. Sri Sultan itu tanahnya masih bertahan. Jadi nasib kerajaan-kerajaan beda-beda. Mataram juga kan terpecah. Dulunya satu, menjadi Mataram yang di Solo, menjadi Mataram yang di Jogja, dan sama juga. Saya pribadi kalau mau jujur, jalur saya juga ada Pak. Saya keturunan Raja di Banten, keturunan
Cirebon juga kesulitan untuk menjangkau, rutenya itu begitu. Jadi ada silsilahnya kalau mau dipublikasikan. Oleh karena itu saya harus menghormati leluhur saya, ya, menghormati saya datang dari mana, dan ikut prihatin atas cerita-cerita sampai hari ini banyak kesultanan, kerajaan yang eksistensinya kurang diperhatikan oleh negara. Mudah-mudahan, bukan ngomongin apa-apa, saya berdoa siapapun yang nanti memimpin melalui pemilu 2024, kita perjuangkan ya hak sejarah Bapak Ibu mewakili leluhur-leluhur sebagai pemegang saham. Kalau ibarat Republik ini perusahaan, Bapak Ibu sebenarnya pemegang saham, cuman jarang diperhatikan. Sebagai pemegang saham harus saatnya mendapatkan hak sesuai bahasa Arabnya makmumnya. Oleh karena itu terakhir saya titip, sudah jauh-jauh kan dari seluruh Nusantara datang ke Bandung, pulang dari sini harus ada kesepakatan, harus ada butir-butir manifesto. Kalau di Gedung Merdeka namanya Dasar-Sila Bandung, kalau di sini mau 10 boleh Dasar-Sila Bandung juga ya, atau mau 5 panca atau mau nawa 9, yang intinya sampaikan maunya apa. Ini momennya, saya kasih tahu. Semua orang lagi butuh suara, butuh dukungan, butuh. Makanya kepala desa demo pengen 9 tahun baca kan? Karena tahunnya sekarang. Kenapa? Negeri ini dibangun oleh kesepakatan, Pak. Jadi ini masalah dunia bukan Quran hadis yang sudah final. Ini kesepakatan. Kepala desa dulu pernah 5 tahun, sempat 6 tahun, sekarang mau 9 tahun. Selama rakyat mau, nah Bapak sebagai pemegang saham, para raja sultan yang kami muliakan, tolong pulang dari sini jangan tidak bersepakat, rugi waktunya susah lagi, gitu. Kalau bisa jangan tidur, ibaratnya gitu ya. Jadi rumuskan, musyawarahkan sesuai dengan sila keempat ya, perwakilan ya. Sampaikan. Salah satu tuntutannya saya rekomendasi menuntut negara di masa depan memperhatikan secara terstruktur strategis eksistensi pemegang saham Republik ini. Dan saya sebagai gubernur yang juga punya hubungan darah kepada forum seperti ini, tentulah berada di dalam rombongan yang memperjuangkan itu. Itu saja ucapan selamat datang kami, semangat kita ya, dan kita harapkan negeri ini makin luar biasa. Tadi di forum sudah saya sampaikan di sana, 22 tahun lagi kita akan proklamasi negara adidaya. Saya membayangkan ya, kita mengalahkan 200-an negara di dunia, ekonominya, kecerdasannya, teknologinya, tapi tetap beragam karena dengan agama hidup lebih terarah, dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan budaya hidup lebih indah, dengan kerja-kerja hidup lebih berfaedah. Jadi itulah sebuah semangat kenapa malam ini penting berkumpul, dan sekali lagi itu rasa bangga dan dukungan kami sebagai gubernur di provinsi yang terbesar. Penduduk kami 50 juta, ya, 1/5 Indonesia berkumpul di provinsi Jawa Barat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akan permohonan maaf. Mudah-mudahan niat maksud kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Atur mohon, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Santi. Baik.